warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat bergabung di podcast BBC Bincang-Bincang Cerdas yang diselenggarakan oleh BEM STKIP PGRI Lumajang. Pada podcast kali ini, isu yang akan kita bahas adalah tentang penerimaan mahasiswa baru 2025 di STKIP PGRI Lumajang. Sebelumnya, perkenalkan saya Novi Dwi Kurnia, mahasiswa STKIP PGRI Lumajang dari Prodi Pendidikan Matematika 2023A. Kali ini saya akan menemani aktivitas kalian dalam podcast tentunya dengan informasi terkini tentang STKIP PGRI Lumajang. Untuk podcast kali ini narasumber kita adalah salah satu dosen dari STKIP PGRI Lumajang sendiri. Bisa kita sebut sebagai superhero kita di kampus. Karena selain beliau seorang dosen, beliau juga termasuk aktivis, organisatoris, bahkan bisa menjadi seorang pemotivator hebat bagi mahasiswanya. Langsung saja kalau gitu di sebelah saya sudah ada superhero yang bisa kita andalkan di kampus kita. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah meluangkan sedikit waktunya untuk menghadiri podcast BBC. Ya, sama-sama. Dari teman-teman mahasiswa mungkin kan masih belum kenal dekat dengan Bapak Fauzi. Sebelumnya mungkin bisa disapa dulu teman-teman sama calon mahasiswa baru yang akan bergabung di kampus kita. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada adik-adik siswa-siswi SMA, MA, SMK, derajat se-Indonesia dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Lumajang dan sekitarnya. Kali ini saya Muhammad Fauzi diberi kesempatan untuk menjadi bincang-bincang di acara podcastnya teman-teman BEM untuk acara awal penerimaan mahasiswa baru kali ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, saya asli Jember. Kelahiran Jember, asli Jember. S1-nya saya kuliah di Jember, S2-nya di Surabaya. Dan alhamdulillah di tahun 2020 saya diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri di STKIP PGRI Lumajang. Mungkin itu Mbak Novi ya, singkat saja dari saya. Oke, terima kasih. Dan untuk perjalanan Bapak sampai menjadi seorang dosen saat ini ya, itu apakah selalu mudah? Dan ketika misalkan ada suatu hambatan, bagaimana Bapak dulu mengatasinya? Oke, terima kasih. Jadi sambil diminum, Novi. Sambil diminum ya. Jadi untuk adik-adik semuanya, baik mahasiswa ataupun calon mahasiswa, pada intinya kalian harus punya prinsip dulu, Pak Novi ya. Harus punya prinsip sendiri. Karena kenapa? Ketika siswa sudah kelas 3 SMA ataupun mahasiswa yang sudah di titik akhir, semester akhir, itu terkadang prinsip yang kita pegang itu bisa berubah. Mulai goyah gitu. Mulai goyang, iya. Karena kenapa? Makanya kenapa saya sampaikan harus punya prinsip ketika di ujung peralihan atau transisi dari SMA mau ke kuliah, dari kuliah mau kerja, itu terkadang prinsip kita tergoyang. Tapi kalau kita punya prinsip, insya Allah akan berjalan. Nah, terkait saya pribadi, itu yang saya pegang prinsipnya adalah bagaimana caranya saya harus bisa dalam arti bukan berarti pintar ya Mbak Novi ya. Bukan berarti pintar ataupun cerdas, melainkan bisa dari segala hal. Nah, yang sering saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa itu, selain punya impian tinggi, selain punya IPK tinggi, pengetahuan tinggi, itu harus punya amunisi yang dinamakan skills atau keterampilan. Nah, itu harus berjalan beriringan, Mbak Novi ya. Karena kenapa?
eh, seorang siswa kelas 3 itu mau lulus kan tidak tahu apakah dia mau kerja atau dia mau kuliah atau mau menikah, kan tidak tahu. Begitu juga yang mahasiswa semester akhir, pasti sama-sama tidak tahu. Makanya sering saya bilang kalau bahasa matematikanya itu kehidupan ini abstrak, kita nggak bisa tahu, hanya bisa merencanakan. Nah, kalau saya pribadi dari dulu itu saya sudah tata. Artinya apa? Sebelum saya kelas 6 SD, ya sebelum kelas 6 kelas 5 ya. Ya. Itu saya sudah punya keinginan setelah kelas 6 saya mau lanjut SMP. Artinya apa? Ketika sudah pengumuman lulusan kelas 6 SD, itu saya langsung, karena prinsip saya sudah setelah SD langsung SMP. Begitu juga kelas 3 SMP, SMA, maupun kuliah dulu pun sebelum lulus S1 saya sudah punya prinsip keinginan setelah saya S1 harus S2. Begitu juga setelah S2. S2 sebelum lulus saya harus punya prinsip yang kuat. Apa? Yaitu jejaring relasi. Sehingga bisa mengantarkan saya sampai di titik sini di STKIP PGRI Lumajang. Tentunya yang sampaikan Mbak Novi tadi, banyak lika-liku yang harus diterjang, Makanya kunci utamanya adalah prinsip. Kalau prinsip kita itu niat untuk jadi orang yang sukses, misalkan ya, sukses menjadi guru, sukses menjadi konten kreator, sukses menjadi dosen dan lain sebagainya. Ketika ada angin atau teman-teman yang menggoyah itu, ya sudah, kita jalan dengan tetap prinsip teguh kita. sama prinsip sendiri. Iya, karena sangat rawan sekali Mbak Novi ya, utamanya adik-adik siswa SMA, MA, SMK kelas 3 ya, ini bisa diperhatikan. Posisi rawan sudah. Posisi rawan, karena kenapa? Di titik itu transisi dari remaja ke dewasa ya. Biasanya kan ya maklumlah, kita mungkin pernah mengalami ya, sudah lulusan foya-foya dan lain sebagainya. Nanti dululah, masa setelah SMA mau kuliah, masa setelah SMA mau kerja, santai-santai dululah, ngopi-ngopi santai ke pantai, jalan-jalan, kan seperti itu biasanya. Nah, kalau prinsip kita tidak fokus, tidak kekeh, artinya kegoyang. Jadi planning sebelum kita menjalani itu wajib banget ya Pak ya? Iya. Karena keinginan kita harus ada memang. Kalau bisa itu semua pasti bisa, tapi tergantung keinginan. Keinginan gitu, kita, kembali lagi. Jadi banyak sekali motivator-motivator. Ya. Salah satunya mungkin temannya. Ayo ikut saya kuliah, mungkin orang tua ya. Ayo kuliah saja, mungkin ada motivator-motivator hebat di TV dan lain sebagainya. Itu kalau saya pribadi Pak Novi ya, itu motivasi secara eksternal. Dan yang terpenting dalam hidup kita itu adalah motivator dari diri sendiri. Makanya motivator paling hebat, motivator terhebat adalah diri sendiri. Jadi siapapun yang memotivatori, kalau kita tidak punya motivasi diri sendiri, itu tadi Mbak Novi ya, akan goyang. Jadi intinya jangan meletakkan semangat kita itu tergantung pada orang lain. Jadi tanamkan semangat itu dalam diri kita sendiri. Karena kita yang akan menjalani kehidupan ke depannya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita kan dalam bincang-bincang cerdas mau bahas PMB. Tentunya mau ngajak teman-teman agar cerdas juga gitu Pak. Siap ya. Kalau di STKIP PGRI sendiri di tahun 2025 ini apakah sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru? Oh ya, izin menjawab Bu Olivia. Jadi sesuai informasi yang sudah beredar mungkin ya, jadi kami dari teman-teman panitia sudah melayangkan sebuah informasi baik jalur darat atau udara ya. Jadi jalur darat dan udara dalam arti kita tetap sosialisasi ke sekolah, ke stakeholder, udaranya ya melalui online ya. Media sosialnya ya Pak. Ya, Pak. Dan saya sudah sepakat dengan Bapak Ketua Panitia PMB, slogannya untuk PMB hari tahun ini adalah sepakat dan sepaket. Sepakat dan sepaket. Iya, artinya apa?
Dari dua kata itu tahun ini kami panitia mengajak seluruh lapisan mahasiswa, Ormawa, UKM dan lain sebagainya untuk ikut berperan aktif dalam mensiarkan penerimaan mahasiswa baru. Ya, karena ada yang unik loh, Pak Novi. Nggak tahu Pak Novi? Apa itu yang unik, Pak? Yang unik itu mulai sebenarnya mulai tahun 2020 ya. Itu ada beasiswa, Pak Novi ya. Jadi bagi adik-adik siswa-siswi kelas 3 sekarang itu di STKIP PGRI Lumajang membuka pendaftaran mahasiswa baru mulai tanggal 1 kemarin Mbak Novi. Tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari sampai Agustus pokoknya, Agustus akhir. Berarti itu terbagi menjadi beberapa gelombang gitu kan? Ya, terbagi 3 gelombang. 3 gelombang. 3 gelombang. Mungkin dari gelombang 1 itu sampai tanggal? Sampai Januari, Februari, Maret. Sampai bulan Maret. Jadi 3 bulan 3 gelombang bulan, satunya. ya. Gelombang 2 pun 3 bulan. Baru gelombang 3 2 bulan. Oh, gelombang Juli, 3-nya Agustus. 2 bulan. Ya, karena apakah ada? ya, karena aktif kuliah itu di bulan September, Mbak Novi ya. Ya, September. Terus mengenai gelombang, apakah ada perbedaan biaya gitu? Mungkin buat teman-teman mau daftar? Ya, kalau perbedaan biaya kita hanya di awal pendaftaran, pendaftaran hanya berbeda sedikit, ya, berbeda sedikit. Kalau informasi lebih lanjut bisa kunjungi nanti di websitenya PMB. Itu hanya pembayaran pendaftaran, Mbak Novi, yang berbeda. Pembayaran pendaftarannya setiap gelombang berbeda. Berbeda. Jadi untuk teman-teman yang bingung mau kuliah di mana, langsung saja ke STKIP PGRI Lumajang, masih dibuka pendaftaran gelombang 1. Gitu. Terus agar mereka nggak kebingungan nih Pak waktu masuk ke kampus kita, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai prodinya? Oh iya, terima kasih. Jadi untuk adik-adik semuanya bisa saya jelaskan di STKIP PGRI Lumajang ini ada 2 program studi, yakni S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Ekonomi. Dan yang terpenting Mbak Novi ya, jadi kampus itu kan banyak Mbak Novi ya. Ya. Di Lumajang, Jember, Surabaya, Malang dan seluruh Indonesia Raya ya. Itu banyak sekali. Dan yang terpenting bagi saya itu kembali lagi pada siswanya sendiri Pak Novi. Kadang siswa ya mohon maaf Pak Novi ya, itu pinginnya kuliah jauh. Iya. Karena apa? Ya mungkin sudah di rumah bosan mungkin ya, atau di lingkungannya bosan, akhirnya pengen kuliah jauh. Namun perlu diingat Pak Novi ya, kuliah itu bukan hanya di mana kampusnya, bukan seberapa jauhnya, tapi kembali pada diri kita. Kalau kita kuliahnya dekat tapi kita serius, rajin belajar, rajin kuliahnya, otomatis akan mengalahkan kuliah yang jauh tapi tidak pernah kuliah Mbak Novi ya. Kan seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi kuliah dimanapun adik-adik sama. Ya, jadi intinya kembali lagi kita niat kuliah atau tidak. Itu. Program studinya ada 2, kemudian ada yang unik ini Mbak Novi ya. Di STKIP PGRI Lumajang ini perlu adik-adik ketahui semuanya sudah terakreditasi baik sekali. Baik sekali. Jadi kampusnya dan program studinya dua-duanya sudah terakreditasi baik sekali. Di STKIP PGRI kan ini akreditasinya sudah baik sekali. Mengenai akreditasi, apa sih Pak gunanya akreditasi baik sekali itu? Oke, baik, menjawab Novi ya. Jadi adik-adik semua perlu diketahui bahwa kegunaan akreditasi itu adalah yang pertama, saya sebutkan dulu, akreditasi ABC atau unggul, baik sekali atau baik itu menandakan bahwa nilai kampusnya, jadi peringkat kampusnya menurut kementerian. Jadi jika kampus STKIP PGRI Lumajang itu terakreditasi baik sekali, itu berarti sudah layak untuk dijual di masyarakat nantinya. Artinya apa Mbak Novi?
mahasiswa STKIP PG Lumajang ataupun adik-adik nanti yang mau gabung bersama STKIP PG Lumajang tanpa ragu, ijazahnya itu bisa berguna dan bahkan ijazahnya itu pasti diterima nantinya di kalangan masyarakat ataupun ketika mau melamar pekerjaan. Karena apa? Terkadang ya, ini tidak semua Mbak Novi ya. Terkadang dan bahkan kebanyakan perusahaan-perusahaan ataupun tempat-tempat kerja itu melihat akreditasi juga Mbak Novi. Ya. Jadi akreditasi baik sekali itu saat ini setara dengan akreditasi B. Ya, jadi tanpa dikhawatirkan nanti ijazahnya ini bisa digunakan CPNS tidak ya, bisa digunakan P3K tidak ya, itu sudah pasti bisa karena akreditasinya sudah terjamin. Ya, itu. Nilai plusnya kampus gitu. Ya, nilai plusnya kampus. Jadi sudah tertera bahwa STKIP itu baik sekali, sudah tidak bisa diragukan gitu ya Pak? Ya, tidak diragukan lagi. Sudah tercatat bahwa STKIP itu sudah layak menjadi perguruan tinggi gitu. Dan ini kan kampus kita ini basicnya itu keguruan gitu. Ya, apa sih enaknya sekolah keguruan itu? Oke. Ya. Baik, perlu diketahui oleh adik-adik semua di Lumajang ataupun dimanapun berada bahwa sebelum saya menjawab, saya berikan sedikit informasi. Dulu Mbak Novi pernah pegang HP tilut-tilut? Pernah ya? Ya, masih zamannya waktu SD kan belum waktu ada SD, Android. Iya. Berarti SD sudah pegang HP? Ya, punya orang tua punya tapi. orang tua. Oke ya. Jadi dari situ kita bisa kembali ya, gitu. Pemikiran kita kembali, flashback kembali. Dulu tidak ada HP. Ya. Kemudian berganti tahun, berganti zaman ada HP tulit-tulit 1600 atau 3600 lupa saya itu. Tipenya ya. Kemudian tahun-tahun lagi itu berubah. Ya. Menjadi pernah dengar atau pernah tahu inframerah? Oh, nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi saya ceritakan dulu ya. Dari perpindahan tahun itu dulu ada sebelum adanya pengiriman file melalui Bluetooth itu ada inframerah. Jadi HP antar HP ditempelkan. Ya. Jadi itu bisa terkirim gambarnya dan itu gambarnya hitam putih. Nah, kemudian berganti tahun, berganti zaman sampai sekarang ini apa yang bisa Mbak Novi rasakan? Sudah canggih banget sih kalau teknologi. Nah, canggih banget ya. Jadi ke tahun ke depan itu mungkin Mbak Novi pernah dengar berita bahwa nanti itu akan digantikan oleh robot. Ya. Ya, pernah dengar mungkin ya. Nah, itu di zaman-zaman yang akan datang. Nah, sebelum saya menjawab, profesi yang tidak bisa digantikan robot itu menurut saya Mbak Novi ya, nggak tahu kalau menurut yang lain. Ini menurut saya pribadi, profesi yang tidak bisa digantikan oleh robot adalah ada dua. Kalau yang lain berbicara lebih dari dua ya boleh-boleh saja Ini Mbak Novi versi ya. kita versi sekolah ya. keguruan. Ini versi saya ya, Iya. versi saya itu ada dua Mbak Novi, yakni guru dan kesehatan. Oh iya iya. Ya. Kenapa seperti itu? Kalau yang lain saya kurang paham ya. Ini asumsi saya atau pendapat saya bahwa profesi yang tidak bisa digantikan oleh robot ada dua, yakni pendidik atau guru dan tenaga kesehatan. Kenapa? Pendidik. Nah, Pak, sekarang kan banyak AI, banyak Google, banyak YouTube. Itu kan Lebih praktis. lebih praktis. Bahkan nggak usah sekolah sudah bisa, Ya. Pak. Google pinteran mungkin, Pak. Itu yang mungkin banyak sudut pandang dari orang-orang yang lain lah ya. Perlu diketahui oleh adik-adik semua dan Mbak Novi dan pemirsa semua bahwa benar memang kita bisa cari pengetahuan apapun di media sosial, bahkan sekarang sudah canggih AI dan lain sebagainya, benar. Tapi ada satu yang mungkin belum terfikirkan oleh teman-teman semua.
tugas guru itu ada dua, yakni mengajar dan mendidik. Nah, mungkin teman-teman bahwa menyampaikan cari di Google bisa, itu masuk ke kategori yang mengajar. Tapi kalau mendidik ini YouTube bisa? Ada teori mungkin. Teori. Ya. Teori mendidik. Ya, tapi teori kalau mendidik. masalah pembiasaan mendidik itu yang tidak bisa digantikan oleh robot. Kalau teori mendidik, saya yakin Banyak banyak sekali. Teorinya mendidik anak kecil, muncul semua itu. Tapi bagaimana prakteknya? Ketika sudah terjun langsung gitu ya Pak? Iya, jadi kenapa saya pribadi menyampaikan guru tidak akan bisa digantikan oleh robot, karena itu mempunyai tugas dua, mengajar dan mendidik. Misalkan Mbak Novi ya, Mbak Novi semester berapa? Semester 3. Semester 3. Ya. Kuliah satu semester tidak masuk 5 bulan misalkan. Ya. Misalkan. Iya. Enggak. Oh. Misalkan. Misalkan. Ya. Misalkan ya. Tiba-tiba Mbak Novi cari di internet. Gimana caranya saya semangat kuliah lagi? Ya. Pasti muncul. Ya. Nah, tapi pelaksanaannya itu antara pendidik dan yang bersangkutan. Karena di situ ada yang namanya pendekatan emosional. Ya, internet bisa pendekatan emosional? Nggak bisa. Hanya teorinya saja, makanya itu. Harus berinteraksi langsung. Iya, disitulah fungsinya guru. Karena kebanyakan tahu, tinggal ngajar aja gampang, cari di internet gampang. Iya, sangat gampang. Cuma fungsi lainnya mungkin ada yang kelupaan, jadi mendidiknya itu. Gimana cara mendidik, membiasakan mahasiswa itu sopan santun. Kalau teorinya sopan santun di internet banyak. Pembiasaan sopan santunnya, tata keramanya, itu yang tidak bisa digantikan oleh robot. Yes. Kemudian yang kesehatan. Ini secara garis besar Mbak Novi ya, karena saya pribadi juga belum begitu paham tentang kesehatan. Kesehatan misalkan sakit panas. Internet itu hanya bisa menyampaikan, menyediakan teorinya. Oh, sakit panas obatnya A, B, C. Ya, apakah internet bisa meminumkan? No? Ya. Otomatis pasti melalui tenaga kesehatan, dokter, bidan dan lain sebagainya. Ya, makanya di situ asumsi saya, pendapat saya, semakin canggih apapun profesi yang menurut saya tidak bisa digantikan guru ataupun pendidik dan tenaga kesehatan. Kalau yang lain menyampaikan lebih dari 2 ya itu hak mereka. Ini secara pribadi saya. Berarti termasuk beruntung sekali saya terjun di dunia pendidikan ya, karena memang posisi kita nantinya tetap dibutuhkan gitu tetap ya, dibutuhkan sebagai seorang guru. Iya. Izin mendambakan Mbak Novi. Jadi kuliah di STKIP PGRI Lumajang, adik-adik. Jurusannya ada 2, itu keguruan. Namun Mbak Novi, yang uniknya ketika nanti lulus Mbak Novi, itu tidak hanya jadi guru bisa loh Mbak Novi. Ya. Tidak hanya jadi guru bisa, meskipun ijazahnya pendidikan. Bisa. Karena kenapa? Ya banyak sekali alumni itu, ada yang di kecamatan, Pemkab, kemudian di kantor desa, di kantor-kantor yang lain itu banyak. Jadi di bank gitu. Iya Mbak Novi. Meskipun kita bergelar guru, nantinya kita bisa terjun kemana saja. Kemana gitu saja. Ya, hebatnya kuliah di keguruan seperti itu Mbak Novi. Bisa dipakai ijazahnya atau keterampilannya ke dalam bidang-bidang lain. Bidang-bidang lain. Makanya di awal tadi saya sampaikan kita harus punya skills atau keterampilan. Itu yang bisa nanti menstabilkan perjalanan karir kita. Nah, tapi tetap saja ya kalau kembali ke realita masyarakat, mereka itu tidak mau sekolah tinggi karena terkendala biaya seperti itu. Jadi mungkin untuk kampus kita sendiri ini program yang bisa kita tawarkan bagi mereka yang menganggap bahwa biaya pendidikan itu mahal, seperti apa Pak?
Oke, saya jawab. Isu-isu ataupun pesan itu marak sekali mulai zaman saya masih kuliah. Zaman masa kuliah. Kalau zaman saya kuliah dulu mungkin itu masih kita yakini karena memang benar-benar kesulitan keterbatasan. Ya, tapi mulai saya bergelut di dunia dosen mulai tahun 2020 itu Mbak Novi, itu pemerintah sudah membuka lebar-lebar, menyediakan lebar-lebar beasiswa. Jadi menurut saya kalau sekarang terkendala ekonomi itu kok rasanya agak-agak canggung menurut saya. Karena kalau memang terkendala ekonomi otomatis memang benar-benar, mohon maaf Mbak Novi ya, memang benar-benar kurang mampu. Nah, dengan adanya beasiswa yang disediakan oleh pemerintah melalui STKIP PGRI Lumajang, menurut saya alasan terkendala ekonomi itu bisa dihilangkan, Mbak Novi. Ya. Ya, karena apa? Salah satu beasiswanya itu adalah yang disediakan oleh pemerintah. Itu kuliahnya biaya pendidikannya gratis loh, Mbak Novi. Tidak tahu Mbak Novi? Iya, soalnya saya juga termasuk iya, penerima beasiswa. Penerima beasiswa itu ya, alhamdulillah. Ya mungkin ini ya adik-adik sudah banyak buktinya. Ini moderator, ini penerima beasiswa mulai tahun 2023. Ya. Sampai kapan Mbak Novi? Sampai lulus. Sampai lulus ini sudah buktinya di ya. cover. Ya, jadi adik-adik yang mau kuliah bisa tanya-tanya dulu ke teman-teman atau kakak-kakak tingkat di STKIP benar nggak ya ada beasiswa? Itu bisa ditanyakan. Ini saya di sini menyampaikan informasi bahwa STKIP PGRI Lumajang itu tahun ini masih membuka beasiswa. Ada 5 macam beasiswa Mbak Novi ya. Oh, 5 macam. Ya, nanti bisa dicek di brosur ataupun di websitenya STKIP PGRI Lumajang. Ada 5 macam beasiswa. Ya. Jadi saya rasa dengan adanya beasiswa nggak ada kendala, nggak mau kuliah karena ekonomi sudah ya, sudah teratasi seperti itu. Iya, teratasi. Jadi pemerintah memang mempunyai program ingin siswa-siswa itu tidak putus kuliah kemudian menikah, ya. Mungkin adik-adik semua bisa ketahui khususnya di daerah pedesaan ya, setelah SMP atau setelah SMA karena malas kuliah ataupun mohon maaf terkendala ekonomi akhirnya menikah aja. Nah, ya, pemerintah tidak menginginkan hal itu. Inginnya pendidikan di Indonesia ini berkembang dan maju dengan cara ya memberikan layanan beasiswa itu, ya. Dengan adanya beasiswa berarti kan itu sudah teratasi masalah masyarakat. Nah, sekarang kita bahas yang dalam kampus, Pak. Itu kan mahasiswa udah dapat beasiswa, otomatis mereka sudah difasilitasi. Gitu. Ya, benar. Nah, mungkin ada bagaimana kebijakan kampus ataupun tenaga pendidik di kampus agar mahasiswa memberikan impact gitu, dengan baik dengan pengembangan di kampus ataupun dengan organisasi di kampus gitu, agar mereka itu bisa aktif, mereka bisa sadar bahwa dirinya sudah difasilitasi gitu. Oke, ya jadi STKIP PGRI Lumajang melalui teman-teman panitia, teman-teman tim beasiswa itu program utamanya memberikan sosialisasi, memberikan sosialisasi juga memberikan ajakan kepada mahasiswa-mahasiswa khususnya penerima KIP kuliah dengan cara menyediakan ruang berupa organisasi mahasiswa. Jadi di STKIP PGRI Lumajang ini ada 9 ormawa Mbak Novi ya. Jadi bisa adik-adik nanti ketika kuliah di STKIP PGRI Lumajang bisa mengembangkan skillnya melalui salah satu atau beberapa organisasi mahasiswa itu. Jadi lembaga menyediakan ruang itu tujuannya mahasiswa tidak hanya duduk di kelas pulang, besok lagi duduk di kelas pulang, tapi memberikan sarana berupa ruang diskusi untuk berorganisasi. Khususnya untuk penerima beasiswa ya. Khususnya penerima beasiswa kami sangat
menginginkan, kami sangat mengharapkan mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa itu berperan aktif, baik akademik maupun non akademik. Syukur-syukur bisa bergandeng tangan dengan lembaga untuk memajukan kampus. Jadi pengalaman saya, karena memang saya beasiswa, di situ saya mempunyai pikiran gitu bahwa saya sudah dikasih, otomatis saya harus mengasihkan timbal balik ke kampus gitu. Tapi untuk generasi sekarang ini sepertinya agak sulit gitu untuk meningkatkan kesadaran mereka bahwa organisasi itu bukan untuk kampus, tapi berguna buat dirinya sendiri gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu alasan kenapa jurusan STKIP, lulusan STKIP itu bukan menjadi seorang guru saja gitu ya Pak. Iya, benar sekali. Skill-skill kita itu sudah diasah di ormawa di organisasi, gitu. benar. Ketika kita melihat alumni dan mahasiswa juga dari kampusnya, sepertinya banyak prestasi STKIP Pak. Mungkin bisa dijabarkan agar bisa meyakinkan bahwa kita kuliah di STKIP adalah pilihan yang benar gitu. Ya, oke. Jadi di STKIP PGRI Lumajang, baik dosen ataupun mahasiswanya, mulai tahun-tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, bahkan di tahun ini itu prestasinya sudah meningkat drastis. Apa saja, baik dari program-program pemerintah, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, wirausaha merdeka, praktisi mengajar, dan banyak sekali program-program pemerintah yang alhamdulillah dosen dan mahasiswa itu lolos di tingkat nasional kalau pemerintah, Novia. Dan perlu diketahui adik-adik semua dan Mbak Novi, di tahun 2025 ini kalau tidak salah di pertengahan bulan Januari, selama kurang lebih 1 bulan, mahasiswa STKIP PGRI Lumajang itu lolos untuk berkesempatan KKN internasional, Mbak Novi. Internasional, iya. Jadi kalau biasanya itu KKN yang secara normal ya, itu kami di tingkat-tingkat antar kecamatan ya, di desa-desa. Tapi alhamdulillah di tahun 2025 ini mahasiswa STKIP PGRI Lumajang lolos kegiatan KKN internasional. Berarti dari kita mengirim mahasiswa gitu. Iya, kita juga melalui tahapan-tahapan seleksi ya, karena tingkat internasional otomatis seleksinya ya lumayan ketat sekali, dan alhamdulillah tahun 2025 mahasiswa STKIP PGRI Lumajang bisa lolos di KKN internasional itu. Mungkin ada trik-trik khusus gitu Pak buat lolos di program pemerintah gitu. Ya, oke. Jadi diminum kan ya? Iya, diminum siap. Biar santai-santai enak ya. Untuk lolos itu kembali kepada diri kita sendiri juga, Mbak Novi. Itu yang terpenting, Mbak Novi ya. Yang terpenting itu. Karena kenapa? Diri kita itu menjadi motivator terbesar untuk kita mau IPK-nya bagus, untuk etikanya bagus, ataupun ikut lomba-lomba yang bagus. Triknya adalah ya salah satunya ikut organisasi, Mbak Novi ya. Salah satunya itu. Karena kenapa? Di organisasi itu tidak hanya nongkrong-nongkrong ngopi cantik, Mbak Novi ya. Tapi nongkrong-nongkrong yang diskusinya bukan hanya mata kuliah, melainkan program-program, dan nanti itu bisa diseleksi dalam tingkat organisasi itu, kemudian digandengkan atau dikolaborasikan dengan dosen. Dan di situ nanti akan ada trik-triknya, dosen berkolaborasi dengan mahasiswa, sering diskusi, sering berkomunikasi. Akhirnya apa? Yaitu tadi, tahun ini alhamdulillah bisa lolos KKN internasional itu. Berarti kampus sudah menyediakan, tinggal bagaimana cara mahasiswa mengolah seperti itu. Iya, benar. Kampus sudah menyediakan fasilitas ruang ataupun kegiatan-kegiatan, tinggal mahasiswanya, apakah mahasiswanya itu mau atau tidak. Karena tidak semua mahasiswa itu mau, Mbak Novi ya.
perlu diketahui yang ikut organisasi itu murni dari diri hati, dari hati mahasiswa sendiri yang ingin mengembangkan skillnya. Iya. Baik, kepada seluruh calon mahasiswa baru, adik-adik yang baru lulus SMA maupun SMK sudah tidak usah diragukan lagi. Mari bergabung bersama kami di STKIP PGRI Lumajang. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fauzi yang sudah berkenan menjadi narasumber kita di podcast BBC hari ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.